Hampir aja saya jual Zenfone Max Pro M2 saya karena hampir 3 bulan dari peluncurannya custom ROM-nya itu masih dikit banget. Bahkan lebih banyak si custom TWRP-nya dibanding custom ROM-nya. Oke, kembali lagi dengan saya Randy dari Geek Gadget Indo. Akhirnya penantian saya buat Zenfone Max Pro M2 ini udah sedikit ada titik cerah. Karena saya termasuk orang yang kurang betah dengan ROM standar bawaan sebuah handphone, jadi butuh banget dengan yang namanya custom ROM, custom kernel, dan yang sejenisnya. Dalam seminggu terakhir, setidaknya ada 3 custom ROM baru buat Zenfone Max Pro M2, yakni Pixel Experience AOSP yang saya pakai ini, terus Pixel Experience yang versi CAF atau Code Aurora Forum, dan juga custom ROM Havoc. Sekilas, kalau dilihat dari jauh, saya ngerasa Zenfone Max Pro M2 ini dengan notch-nya dan pakai ROM Pixel Experience ini seperti Google Pixel 3 KW Super lah ya nggak? Secara tampilan dan juga kustomisasi, ini benar-benar stok Android dan gak ada pilihan kustomisasi untuk di ROM ini. Sekarang coba kita lihat untuk user interface-nya secara lebih detail ya. Untuk launcher yang dipakai ini adalah Pixel Launcher. Kalau dilihat dari tampilannya, ini di sisi kiri ada Google Cards. Jadi kita bisa lihat di sini berita-berita yang ditampilkan oleh Google. Terus untuk pilihan kustomisasinya ini dikit banget ya. Untuk launchernya ini cuma ada pengaturan segini, nggak ada pengaturan yang lain. Terus untuk wallpaper ini ada cukup banyak. Wallpaper bawaan dari Google Pixel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 27 pilihan wallpaper bawaan dari Google Pixel. Lanjut ke bagian navigation bar. Ini kita bisa lihat secara tampilan ini navigation bar-nya menggunakan swipe up gesture. Tapi secara defaultnya ini settingannya adalah yang navigation bar seperti biasa. Kita bisa rubah settingannya di sini. Di sistem gesture swipe up gesture ini dimatikan. Secara bawaan dia menggunakan 3 navigation bar seperti ini. Kita bisa gunakan, kalau saya biasa gunakan yang swipe up gesture ya. Lalu kita lihat di about phone, Pixel Experience ini menggunakan Android 9, bisa dilihat, atau Android Pie, dan juga menggunakan kernel versi yang Arrow. Jadi ini sama kernelnya yang digunakan dengan custom ROM Arrow yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Kita bisa lihat ya, ini Google Android-nya adalah yang versi Android Pie. Sekarang kita lihat hasil benchmark menggunakan AnTuTu benchmark. Skor yang didapat ada di angka 125 ribuan. Hasil segini kurang lebih sama dengan stok ROM Max Pro M2 karena emang belum ada peningkatan atau overclock dari CPU-nya. Lanjut untuk fitur pengamanan di ROM Pixel Experience ini, sensor fingerscan berjalan cukup baik. Cuma dari sisi kecepatan saya ngerasa kemampuan baca sidik jari di ROM Pixel Experience ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan ROM bawaan Zenfone Max Pro M2. Kayak ada jeda sekitar sepersekian detik gitulah. Sementara untuk fitur Face Unlock-nya juga udah berfungsi dengan baik, cepat, dan akurat. Untuk fitur Face Unlock ini memanfaatkan fitur bawaan dari Google yakni ada di Smart Lock. Untuk bagian kameranya sendiri, aplikasi kamera yang dipakai adalah sama dengan yang dipakai di iOS. Tapi saya belum tahu ini aplikasi kamera apa. Kalau ada yang tahu, coba infokan pada kolom komentar di bawah. Dan kalau dilihat secara hasil jepretannya, menurut saya sih nggak ada perbedaan kualitas jika dibandingkan dengan kamera yang ada di stok ROM. Beralih ke bagian performa, seperti biasa saya akan coba tes dengan game PUBG Mobile. Settingan maksimalnya bisa didapat di grafik HD sama high frame rate. Sebenarnya untuk jumlah FPS yang didapat pada ROM ini bisa dibilang cukup stabil. Bisa kalian lihat di layar HP, frame rate-nya cukup stabil di angka 30-an. Pun dengan suhu HP, saya ngerasa main game di ROM ini nggak begitu hangat meskipun udah main dalam waktu yang cukup lama. Masalahnya adalah, saya ngerasa sensitivitas layar pas main game agak sedikit aneh. Mungkin nggak begitu kelihatan ya kalau di kamera. Jadi saya ngerasanya tuh ada sedikit jeda atau delay sepersekian detik antara gerakan tangan kita di layar dengan gerakan di gamenya sendiri. Nah, buat kalian yang pakai ROM Pixel Experience juga, apa ada yang ngalamin hal yang sama?
Coba tuliskan pengalaman kalian pada kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, untuk daya tahan baterai di ROM ini, daya tahan baterai di ROM ini menurut saya cukup bisa diandelin. Dalam pengetesan saya, baterai selalu bisa bertahan di atas 1 harian dengan screen on time sekitar 7,5 jam. Oke, segitu aja untuk kali ini. Sepertinya kebersamaan saya dengan Zenfone Max Pro M2 akan terus berlanjut seiring dengan mulai bermunculannya custom ROM buat Zenfone Max Pro M2. Terima kasih yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit sampai jumpa di video berikutnya.